Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian pasti tahu nih mengenai politik. Sedikit saya jelaskan bahwa politik itu suatu bidang yang sangat luas dan kompleks, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu masyarakat. Dengan makna lain, politik itu bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana suatu keputusan itu dibuat, dan lain sebagainya. Karena perlu teman-teman diketahui bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang berpolitik. Makanya, tak heran kalau manusia disebut juga sebagai makhluk yang rakus. Ngomong-ngomong mengenai generasi Z ini, kalian tahu gak sih bahwa generasi Z ini kayaknya lebih akrab dengan meme politik daripada pemahaman politik yang sebenarnya. Jadi, saya pikir kita perlu sedikit ngobrol tentang pengaruh pendidikan politik terhadap kita para generasi Z ini di Indonesia. Memangnya seberapa penting sih pendidikan politik itu sendiri? Pada dasarnya, pendidikan politik itu sangat penting, apalagi bagi kita sebagai kaum generasi Z. Beberapa alasan diantaranya yaitu: 1. Mengembangkan kesadaran politik bagi Gen Z. Pendidikan politik membantu generasi Z untuk memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik dan bagaimana keputusan politik mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memahami ini, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih sadar secara politik. Yang kedua, membangun keterampilan berpikir kritis. Melalui pendidikan politik, generasi Z dapat belajar keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menganalisis informasi politik, memahami argumen berbagai pihak, dan mengambil keputusan yang terinformasi secara politik. Selanjutnya, mengenai mendorong partisipasi demokratis. Dengan memahami dasar-dasar politik dan proses demokrasi, generasi Z akan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan lokal, dan kegiatan politik lainnya. Ini penting untuk menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, mengenai mengurangi manipulasi politik. Dengan pengetahuan tentang politik, generasi Z akan lebih mampu mengidentifikasi upaya manipulasi politik, termasuk penyebaran informasi palsu atau propaganda politik. Mereka akan menjadi lebih waspada terhadap pengaruh yang dapat merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, mengenai memperkuat pengambilan keputusan. Pendidikan politik membekali generasi Z dengan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi ketika memilih pemimpin, dan memperjuangkan isu-isu penting dalam masyarakat, dan juga membangun ketertiban sosial. Pada poin ini, pendidikan politik juga dapat mendorong generasi Z untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan politik yang mereka anggap penting, mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri mata pelajaran yang digunakan sebagai pendidikan politik antara lain pendidikan kewarganegaraan. Itu karena mata pelajaran yang paling umum digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar tentang sistem politik, pemerintahan, demokrasi, hak asasi manusia, serta kewajiban dan hak warga negara. PKN membantu siswa memahami struktur pemerintahan Indonesia, proses demokrasi, serta peran masing-masing lembaga dalam sistem politik. Mata pelajaran lainnya yaitu sejarah Indonesia. Pada mata pelajaran ini seringkali juga menjadi platform untuk membahas perkembangan politik di Indonesia, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, gerakan-gerakan politik, serta pemikiran-pemikiran tokoh politik. Berikutnya ada pada sosiologi dan antropologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa manusia itu makhluk yang berpolitik, maka pelajaran ini bisa membantu siswa memahami lebih dalam tentang struktur sosial masyarakat, termasuk bagaimana politik mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi politik. Jadi, di zaman dulu yang namanya mencari informasi politik itu kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Sekarang
Cukup dengan jari kita, segala macam informasi politik bisa kita dapatkan. Tapi masalahnya, gimana kita tahu mana yang benar dan mana yang hoax? Bagaimana kita memilih presiden secara rasional bukan dengan emosional? Yang sebenarnya pemilih di Indonesia itu rasional, akan tetapi tingkatan nasionalnya berbeda-beda. Tahu nggak, sekarang politik itu kayaknya lebih sering muncul di timeline medsos kita daripada di acara debat kandidat. Dulu kita main game, sekarang main politik, nge-like dan nge-share berita politik jadi salah satu hobi kita. Tantangannya, kita punya potensi besar sebagai generasi Z, tapi kadang kita lupa bahwa politik itu gak cuma soal milih capres di TikTok. Kita harus paham, kritis, dan aktif dalam proses politik. Makanya, mulai sekarang bukan cuma membagikan meme politik, tapi kita harus mencari informasi yang akurat dan memahami dampak keputusan politik bagi masa depan kita. Karena pada dasarnya pendidikan politik berdampak positif bagi kaum generasi Z. Pendidikan politik juga harus ditanamkan pada pendidikan yang berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Jadi, mari kita jadikan generasi Z yang paham politik bukan cuma dari berita hoax di media, tapi dari pengalaman nyata dan pengetahuan yang benar. Ingat, kita bukan cuma penonton dalam politik, tapi kita adalah pemain yang seharusnya aktif dan berpengaruh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.